Selamat pagi. Tes, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, mohon maaf atas keterlambatan dari jadwal yang direncanakan ya, karena ada kendala teknis di salah satu peserta kita ya di Kupang ya. Kini telah hadir Pak Smart. Selamat pagi Pak Smart. Selamat pagi Pak Smart. Ya. Iya, ada informasi terakhir, ada kendala jaringan di Kupang sehingga jaringan unstable, tidak stabil. Pak Smart dan mama-mama dari Kupang ya. Wah, gimana kabar mama-mama? Sehat? Semoga sehat dan sukses selalu mama ya. Pak Smart ini salah satu agen fintech yang sangat aktif ya, memberikan referensi yang berkualitas pelaku UMKM di Kupang. Halo Pak, ini muncul ya. Live meeting ya? Oke. Ya, bisa saya lanjut Pak Smart ya. Ya, kemudian telah hadir juga perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AFI. Ada Bapak Tito, ada Bapak Fandi. Selamat pagi, Pak. Dan kemudian hadir juga Pak Andre selaku Direktur Utama Fintech. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada hari ini diawali dengan kata sambutan dari perwakilan AFI. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Tito atau Pak Fandi untuk memberikan sambutannya dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pak Andre Jayanto, kemudian Pak Aditya selaku MC dan moderator, dan rekan-rekan dari Kupang ini luar biasa. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Pak Kris Antonius dari bidang organisasi ini berhalangan hadir karena di last minute beliau ada agenda yang berbenturan. Perkenalkan, saya Kawakibi Tito. Saya mewakili bidang organisasi dari AFPI dan bidang risk manajemen teknologi dari AFPI. Dan ini adalah suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa. AFPI dapat diundang dan dapat bertemu seluruh mama-mama dari Kupang ya. Dan tentu kita sangat mendukung terkait literasi dan bagaimana kita mengenalkan industri peer-to-peer lending tentunya. Dan industri ini bukan hanya untuk masyarakat di kota besar, dan tentu kita sangat berharap seluruh Indonesia ini dapat terjangkau oleh inklusi kita, edukasi dan literasi terkait fintech peer-to-peer lending. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa bukan hanya orang yang di kota besar ya yang memang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kita. Tentu semua yang di daerah, bahkan UMKM ini sangat berperan aktif dan sangat menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan tapi bukan berarti pelaku UMKM tidak melek dan tidak sadar terhadap penggunaan teknologi, kemudian tidak mengetahui bagaimana resiko ketika menjalankan bisnis. Salah satunya mungkin ketika membutuhkan pendanaan atau modal usaha. Ini juga tentunya
Bapak Ibu sekalian, kemudian para warga yang ada di Kupang juga perlu tahu bahwa resiko-resiko yang ada ini sangat besar. Salah satunya mungkin karena keterlibatan teknologi yang digunakan, adanya resiko cyber, resiko pencurian data pribadi, pencurian identitas gitu ya, penggunaan hal yang tidak seharusnya, penggunaan identitas pribadi, kemudian bagaimana kita mengukur sendiri. Ini yang menjadi problem besar, bukan hanya di kota di luar kota besar ya, tapi di kota besar pun masyarakat Indonesia pun masih perlu adanya pemahaman bahwa kadang hutang itu harus dibayar. Ini yang kita sama-sama harus sadari bahwa hutang harus kita bayar, dan ketika kita ingin mengajukan pinjaman hutang, kita harus mengukur bagaimana kemampuan kita dalam membayar hutang. Ini yang paling terpenting, yang paling basic untuk masyarakat kita, bahwa kita mengukur bagaimana kemampuan kita mengembangkan bisnis, bagaimana kemampuan kita untuk mengukur ketika kita melakukan pinjaman, apakah kita bisa membayar dengan rutin, kemudian membayar dengan teratur, dan mengukur apa impact-nya dan hasilnya dari pendanaan tersebut. Mungkin dari saya itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Kawakibi Tito ya, mewakili bidang organisasi dari AFPI. Jadi memang perkembangan teknologi ini sebetulnya bisa menjadi dua mata sisi ya. Yang satu bisa menguntungkan, yang satu bisa membahayakan kalau kita tidak pandai-pandai bisa mengendalikannya, seperti itu. Ya, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Andre, sekaligus nanti langsung masuk ke materi pembahasan ya, karena mengingat waktu kita juga sudah terlambat cukup lama. Untuk waktu dan tempat, silahkan Pak Andre. Ya, terima kasih Mas Adit. Selamat pagi menjelang siang untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kawakibi Tito sudah menyampaikan kata sambutan. Ya, saya ingin menyapa dulu pada mama-mama di Kupang, ya khususnya yang di bawah koordinasi dengan agen kami ya, dengan Bapak Smart. Terima kasih juga telah diberikan waktu dan kesempatan untuk saya secara mewakili Fintak ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin langsung menyampaikan bahwa kita ingin melakukan refreshment lagi di wilayah Kupang. Terakhir kita melakukan sosialisasi itu mungkin tahun 2019 ya. Dan sekarang ini di 2022 ya kita akan mencoba melakukan sosialisasi pertama kali melalui Zoom. Ya tentunya ini ada keunikan sendiri ya. Kalau di masyarakat perkotaan Zoom itu kan mungkin pesertanya bisa masuk lewat akun masing-masing satu gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat kita lagi berupaya melakukan literasi digital ya kepada masyarakat-masyarakat yang tentunya kita berdayakan, dalam arti ya kita melakukan literasi digital juga tentunya dengan kepanjangan tangan agen-agen kita ya. Di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa peserta yang dihadirkan oleh Bapak Smart mungkin bisa disampaikan ada berapa jumlahnya Pak Smart yang hadir saat ini di lapangan? Ya, kurang lebih 50 ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya Pak Smart ya? Ya. Saya langsung masuk ke materi kita ya untuk mama-mama di sana ya. Perkenalkan, saya Andre Jayanto selaku CEO dari platform Fintak ya.
Bisa terlihat ya? Terlihat Pak Andre. Siap, bisa Pak. Jadi di sini saya sampaikan mengenai platform kami, ya, Fintegra Homido Indonesia, ya, di mana saat ini setiap penyelenggara fintech lending di Indonesia telah diatur sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau kita kenal dengan LPMUBTI, ya, oleh OJK. Itu diatur saat ini melalui POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 tahun 2022, ya. Dan ada SEOJK nomor 18 garis miring SEOJK titik 02 2022 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada LPMUBTI, ya. Jadi Fintech ini berdiri sejak 2016, ya. Kita bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ya. Di mana fokus Fintech adalah untuk menghadirkan solusi kebutuhan keuangan bagi para pelaku usaha UMKM, ya, khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang belum tersentuh akses permodalan, ya, baik yang bankable, ya, maupun undeserved. Ini Fintech hadir untuk menjadi alternatif, ya, bagi para pemberi dana maupun peminjam, ya. Jadi mungkin mama-mama di Kupang juga bisa mengenal kami, ya. Kami ini adalah salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang akses permodalan online, ya. Di mana saat ini, ya, perusahaan kami itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK tentunya, ya. Di mana platform kami ini adalah berbisnis untuk menawarkan pendanaan alternatif, ya. Pendanaan alternatif yang aman bagi pemberi pinjaman dengan pengembalian yang kompetitif, ya. Saat ini jumlah peminjam yang ada di kami kurang lebih sudah 6.000 pengguna, ya. 6.000 pengguna sejak didirikan, ya. Kemudian total penyaluran kami kepada pelaku usaha UMKM itu sudah mencapai di 19 miliar sampai dengan Juni 2022, ya. Kami melihat potensi besar untuk karakteristik yang unik, ya, di Indonesia ini. Jadi Fintech itu melihat bahwa sektor perikanan, ya, itu cukup menarik bagi kami, ya. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha kecil, ya, khususnya mungkin mama-mama di Pasar Oba, mama-mama di Kupang yang memang berdagang kas ikan, ya, di sana, ya. Ciri khas mata pencarian di sana banyak para nelayan, ya, banyak pedagang-pedagang pasar ikan, ya. Jadi kami di sini sekali lagi kita hadir untuk menawarkan sumber pendanaan alternatif yang dapat diakses dengan mudah dan kapanpun, ya, dan dimanapun, tentunya dengan tingkat bunga yang kompetitif. Bisa dilihat di sini Fintech sejak berdiri, ya, dari November 2016 sampai dengan pencapaian kita di April 2022, ya. Fintech sendiri saat ini sudah memiliki sertifikasi ISO, ya, guna untuk memberikan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi yang artinya keamanan data pengguna Fintech itu sudah terjamin, ya, karena kita sudah tersertifikasi ISO, ya. Jadi perlindungan data pribadi, ya, kerahasiaan data pribadi itu sudah memenuhi standar sertifikasi, ya. Jadi buat mama-mama yang ingin menggunakan aplikasi kita tidak perlu khawatir mengenai isu-isu
bocoran data, penyalahgunaan data ya. Untuk produk yang ada di Fintak saat ini itu bisa diakses melalui website kami ya di www.fintak.id ya. Di mana produk-produk pinjaman kami ini bisa dimulai dari pinjaman terendah dari 500.000 hingga 50 juta ya. Dengan variasi jangka waktu dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Tentunya bunga kredit yang ditawarkan pun bersaing ya. Bentuk permodalan kami juga sudah terproteksi oleh asuransi ya. Kami punya target ke depan untuk pengembangan produk mungkin kita akan kembangkan hingga maksimal di pendanaan 2 miliar ya. Dengan alternatif jangka waktu mungkin tenor bisa sampai 12 bulan ke atas ya. Kami juga memang fokus untuk menyediakan produk permodalan untuk usaha mikro kecil menengah ya. Dan kegiatan-kegiatan bisnis terkait kemaritiman ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa Fintak khususnya untuk mama-mama Kupang ya, ekosistem kami bergerak melalui agen lokal ya. Di mana di sini mungkin mama-mama sudah kenal dengan Pak Smart selaku agen resmi daripada platform Fintak ya. Ini Pak Smart juga memiliki surat tugas resmi ya, memiliki surat penunjukan di mana tugasnya adalah Pak Smart itu memberikan rekomendasi kepada perusahaan ya atas pengajuan pinjaman mama-mama ya, di mana agen kami di sana bertugas untuk membantu mengkolek data ya, membantu mendampingi mengisi pengajuan-pengajuan pinjaman yang dapat diakses melalui aplikasi kami ya. Kemudian agen kami di sana juga bertugas untuk memberikan penjelasan produk ya. Jadi mama-mama di sana punya kesempatan buat mama-mama pelaku usaha yang memiliki usaha ya, khususnya usaha UMKM bisa mengajukan pinjaman melalui agen kami ya, dengan memberikan data ya, dengan memberikan data kemudian mendatangi agen kami dan agen kami akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi aplikasi ya untuk pengajuan pinjaman melalui platform Fintak ya. Jadi Fintak di sini punya tugas dan tanggung jawab ya untuk memberikan akses permodalan bagi para penggunanya ya. Jadi kita punya mekanisme kerja ya, melakukan verifikasi data terlebih dahulu ya. Melakukan yang namanya EKYC, memberikan penilaian resiko ya, termasuk memberikan kredit scoring internal ya, terkait dengan resiko-resiko kredit maupun tingkat suku bunga yang direkomendasikan bagi penggunanya ya. Saat ini Fintak sudah memiliki ekosistem ya. Kita sudah ada MOU dengan Bank Sulutgo, kemudian kita sudah bekerja sama dengan Bank NTT ya. Kemudian kita ada ekosistem LPM UKP ya. Di sini sektor lembaga pemerintahan ya yang bergerak di bidang perikanan juga ya. Jadi Fintak ini adalah bisa dikatakan sebagai agen permodalan digital ya, yang memiliki keunikan khusus di mana teman-teman pelaku usaha itu dapat bertemu dengan agen-agen Fintak di lapangan. Tentunya kita ada beberapa agen di luar Jawa ya, termasuk salah satunya saat ini di NTT ya, yang memang kita bertugas untuk melakukan membantu mempermudah akses permodalan pelaku-pelaku usaha yang unbankable ya, yang mungkin belum pernah melakukan pinjaman kepada bank ya. Kami hadir di sini memberikan satu solusi bagi masyarakat ya untuk mempermudah teman-teman pelaku usaha itu mendapatkan modal usaha ya. Jadi sekali lagi Fintak ini menawarkan akses permodalan untuk mendorong permodalan usaha ya. Jadi buat teman-teman yang
merasa kesulitan mengajukan pinjaman di bank dengan proses yang lama, mungkin bisa dicoba alternatif bertemu dengan agen kami, melakukan registrasi pendaftaran, dan kami akan membantu ya memprofile pelaku-pelaku usaha tersebut untuk diiklankan, ditayangkan di dalam halaman website kami, ya, sehingga lender-lender dari kota-kota besar itu bisa melihat kebutuhan Bapak Ibu sekalian, pelaku-pelaku usaha yang memang membutuhkan usaha, permodalan usaha ya. Jadi dengan adanya ekosistem fintech ini, kita harapkan para pelaku UMKM itu bisa sangat terbantu sekali. Fintech juga telah mendapatkan izin ya sebagai perusahaan peer-to-peer lending, dan saat ini juga diawasi oleh OJK ya. Ya, ini legalitas kita lah ya sebagai perusahaan yang terdaftar dan berizin serta diawasi oleh OJK ya. Kemudian ya, saya di sini sampaikan sedikit mengenai persyaratan mandatori ya bagi teman-teman pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman ya. Ini mungkin bisa nanti Pak Smart selaku agen lapangan juga menyampaikan ya kepada teman-teman pelaku usaha di sana ya, kriteria-kriteria peminjam ya. Mungkin nanti habis sesi ini ada yang mau bertanya juga dipersilakan ya. Di dalam website kita juga di sini sudah ada penjelasan mengenai tata cara pengajuan pinjaman, ada flow-nya ya, akses ke website yang mana, kemudian mendaftarkannya seperti apa ya. Kita cukup informatif dalam mengedukasi konsumen ya. Jadi jangan sungkan-sungkan mama-mama di sana untuk memulai akses fintech ya. Mungkin sebagian juga peserta sudah termasuk member-member existing ya, kalau saya lihat ya, sudah menjadi member kami juga ya yang di sana. Kemudian di sini juga kita ada punya keunikan sendiri mengenai aplikasi fintech, terutama buat mama-mama mungkin yang ingin menjadi pemodal, bukan cuma ingin meminjam ya, ingin meminjamkan dananya menjadi lender, itu juga bisa mengakses fintech ya. Jadi kita punya platform dari sisi peminjam dan memberikan dana itu sangat terbuka ya. Jadi aplikasi kita bisa digunakan juga. Kalau mama-mama yang punya kelebihan uang ingin mendanai teman-teman pelaku usahanya pun bisa menjadi lender ya dengan mengakses aplikasi kita. Kemudian fintech juga saat ini memiliki kantor perwakilan ya, kemudian kita memiliki layanan konsumen ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya, bisa mengakses layanan kami ya, baik melalui email, melalui live chat ya. Itu bisa dilihat ya. Nah, ini mungkin yang paling penting, saya ingin memberikan edukasi sedikit mengenai pinjaman online, ya, legal dan ilegal, ya. Apa sih bedanya? Nah, ini sangat penting buat teman-teman pelaku usaha, ya, buat agen kita juga, ya. Jadi, apa sih bedanya pinjaman online legal dan ilegal? Di sini bisa kita lihat ya, kalau di tempat mama-mama di Kupang mungkin ada yang menawarkan pinjaman online ya. Ciri-ciri yang ilegal itu biasanya dia memang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK ya. Dan kerap kali menawarkan promosi-promosi melalui SMS, WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenal ya. Mereka menjanjikan sebuah pinjaman mudah gitu ya. Kemudian ciri-cirinya tuh bunga dan biaya pinjaman serta denda ini tidak jelas ya. Tidak ada informasi mengenai bunga, biaya pinjaman,
ya biasanya. Kemudian ada ciri-ciri lain lagi, kalau terjadi gagal bayar atau pinjaman tidak bisa dibayar ini, mereka biasanya umum melakukan ancaman teror, ya, intimidasi, pelecehan, ya, dan lain-lain ya. Dan pinjaman online yang ilegal ini biasanya memang tidak memiliki layanan pengaduan konsumen, ya. Kemudian bisa dilihat dari websitenya juga tidak ada informasi mengenai pengurus, manajemen, ataupun alamat kantor yang jelas ya. Kadang-kadang bisa kita lihat di handphone kita kalau kita asal download, kita unduh aplikasi, mereka selalu meminta akses yang seluruh ya, hampir seluruh gitu ya. Bisa minta galeri, ya, bisa minta kontak di handphone ya. Nah ini ciri-ciri pinjol yang ilegal ya. Jadi semua data pribadi kita disedot ya. Dan satu lagi, pihak yang menagih itu biasanya memang tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ya, dari AFPI ya. Jadi memang ini ciri-ciri yang ilegal ya, yang ini perlu kita hindari ya. Saya harap mama-mama juga pada kesempatan ini bisa teredukasi karena semakin maraknya penawaran pinjaman online yang menjanjikan kemudahan-kemudahan, namun faktanya banyak di lapangan yang ternyata itu pinjaman adalah ilegal ya, yang tentunya nantinya akan membuat masalah kita di kemudian hari gitu ya. Jadi lanjut di ciri-ciri pinjol yang legal atau resmi ya, tentunya mama-mama bisa lihat bahwa perusahaan yang sudah berizin dan terdaftar diawasi oleh OJK ini tidak akan jauh lebih mudah ya. Mereka tidak menjanjikan pinjaman yang cepat gitu. Jadi pinjaman yang di bawah pinjaman online yang legal atau yang resmi, mereka selalu melakukan yang namanya credit assessment. Pinjaman itu akan diseleksi terlebih dahulu, ada proses analisanya, ya. Selalu ada proses penilaiannya, ya. Kemudian setiap biaya bunga, biaya layanan, ini juga diatur secara wajar dan transparan, ya. Bisa dikatakan aturan bunga yang saat ini berlaku itu per harinya dibatasi hingga 0,4% setiap hari ya. Kemudian resiko peminjam yang tidak bisa melunasi setelah batas waktu 90 hari ini akan dimasukkan ke dalam daftar hitam blacklist pusdafil ya. Untuk pinjaman online yang berizin, pastinya mereka memiliki layanan pengaduan konsumen ya. Jadi setiap penggunanya itu pasti akan lebih mudah untuk mengakses yang namanya layanan pengaduan konsumen ya. Mau ada customer service-nya, mau ada live chat-nya, mau bertanya apapun, pasti bisa ya. Kemudian kalau bisa dibandingkan dengan halaman website pun, mereka lebih memiliki keterbukaan informasi mengenai pengurus, manajemen ya. Itu jauh lebih jelas di dalam halaman website ya. Kemudian mereka juga memiliki transparansi informasi mengenai laporan keuangan ataupun kinerja perusahaannya ya. Dan alamat kantornya pun jelas di sana ya. Ada nomor telepon, ada nama jalan, ya. Dan satu hal lagi yang membedakan pinjol legal dan ilegal, ya. Kalau kami yang resmi, khususnya Fintech lah ya, kami dibatasi memiliki akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Kami tidak diperkenankan untuk mengakses galeri ataupun kontak Bapak Ibu, ya. Dan pihak penagih pun itu wajib memiliki yang namanya sertifikasi penagihan ya yang dikeluarkan oleh AFPI. Artinya apa? Artinya tenaga penagih pinjol legal itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan memiliki SOP atau aturan-aturan penagihan yang diterapkan oleh asosiasi ya. Jadi tidak ada itu yang namanya penagihan-penagihan yang terkesan memberikan intimidasi, ya, melakukan pelecehan atau penagihan secara kasar, ya.
Jadi untuk mama-mama di Kupang sana untuk mengajukan pinjaman di Fintak, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa kami ini adalah platform resmi berizin OJK ya. Jadi kami bukan salah satu pinjol ilegal ya. Jadi mungkin dari saya penjelasannya itu ya. Saya harap dengan adanya sosialisasi seperti ini ya, tentunya khusus juga buat agen-agen kita di Kupang ya, bisa menggali potensi lebih jauh lagi, potensial kerjasama ya, mungkin dengan kelompok-kelompok usaha yang di bawah naungan agen, itu bisa kita grab lebih dalam ya. Kemudian kita juga bisa membuka network bagi benar-benar bagi pelaku usaha yang selama ini unbankable ya. Jadi saya harap mungkin Pak Smart untuk rekan-rekan member barunya setelah acara ini bisa langsung dikasih tahu, diedukasi ya, bagaimana sih cara mengakses memberikan data yang benar, bagaimana cara mengajukan pinjaman yang terukur ya, artinya ya balik lagi seperti yang Pak Kawakibi katakan bahwa ketika kita ingin mengajukan pinjaman, kita juga harus memperhitungkan kemampuan bayar ya, tentunya supaya pinjaman tersebut juga tetap sehat ya, dan tidak menyulitkan bagi para penggunanya ya, bagi mama-mama pelaku usaha juga tidak bikin pusing. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa bunga di Fintak ini adalah cukup kompetitif karena apa? Karena kami bergerak di bidang sektor produktif ya. Jadi per bulan itu saat ini produk kami bunga paling tinggi adalah 3% per bulan ya, tanpa jaminan ya. Jadi itu boleh saya katakan bahwa 3% per bulan itu cukup rendah ya. Cukup rendah, dan di masyarakat khususnya Pulau Jawa kita juga udah cukup banyak pengguna juga. Samalah kurang lebih dengan masyarakat di Kupang. Dan sekali lagi saya juga ingin mengatakan bahwa kita ingin membangun pelaku usaha Indonesia Timur, UMKM tentunya, itu untuk jauh lebih maju lagi ya. Karena kalau bisa dikatakan dari tahun 2019, Fintak itu sudah berhasil mungkin kurang lebih mendanai sekitar 1.500 sampai 2.000 pelaku usaha ya di Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk Pak Smart yang tentunya saya tidak bisa lupakan bahwa kontribusinya sangat kuat di Kupang ya. Mungkin dari saya itu sekian, Mas Adit. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab dengan agen dan peserta yang lain. Siap, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Andre atas pemaparannya, sangat menarik ya. Paling tambahannya sedikit mungkin untuk Pak Smart dan mama-mama mungkin, karena memang sebelumnya sempat banyak ya masyarakat Indonesia yang terjebak terlilit hutang pinjol yang ilegal. Mungkin bukannya mereka tidak tahu, tapi karena sudah sangat butuh dengan tergiur iming-iming yang sangat penawarannya sangat menggiurkan gitu ya, pengajuan 3 menit cair itu kan. Bahkan banyak juga pinjol ilegal pun yang memasang logo OJK, sehingga banyak juga masyarakat kita yang tertipu di situ. Nah, untuk mama-mama mungkin untuk tambahan informasinya, jika ingin memastikan apakah fintech tersebut, apakah pinjol tersebut legal atau ilegal, mama-mama juga bisa mengakses atau melihat daftarnya di situs resminya OJK. Itu OJK selalu mengupdate daftar fintech yang resmi dan terdaftar berizin di OJK. Ya, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin dari Pak Smart dan mama-mama. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Pak Smart, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Dari mama-mama juga jika ingin ada yang ditanyakan silahkan terkait proses pengajuan di Fintak, terkait mungkin
kendala-kendala yang mungkin Pak Smart sering hadapin saat membantu member kelolaannya ya dalam pengajuan di Fintak, atau ingin tahu lebih jauh soal kewaspadaan terhadap pinjol ilegal, silahkan. Halo, Arif? Ya. Ya Pak, silahkan. Silakan Pak Smart. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi Fintak. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk melakukan pinjaman dari awal ini dilakukan tanpa jaminan ya, dari 1 juta sampai 50 juta. Jadi kita pikir menolong silakan bertanya supaya ada hal yang mungkin mau lakukan kita proses setelah ini atau bisa kalau memang atau mungkin dengan pertama selalu harus ada bertanya dengan yang pertama ya. Mungkin bisa berkomunikasi di depan laptop Pak Smart agar lebih terdengar. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, Pak? Halo, Adit. Ya, Ya, silakan Pak. ya langsung di depan laptopnya nggak apa-apa. Silakan. Ke kanan. Kalau pertama ini momen rangkai, jadi silakan bertanya, ya. Mungkin pertanyaan berikut, apa mama? Setelah ini. Ya Kakak, silakan Kak. Apa pertanyaannya Kak? Ya, silakan aja. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Septiani Serkabel. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Prodi Manajemen semester 5. Dengan pertanyaan, bagaimana pelaku UKM mendapat pinjaman